Welcome to channel Putri V Muhammad. Don't forget to subscribe and like, comment, dan share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore. Aku bikin video ini sore-sore ya. Aku habis keluar tadi, terus pulang, terus ada yang bertanya di YouTube aku ya, tentang visa. Balik lagi, aku mau infoin ke kalian. Kalian udah tahu kan judulnya kan salah upload uang melayang. Nah, ini pengalaman dari teman-teman yang bikin visa dan ternyata visanya itu untuk pacarnya. Nah, jadi ada dokumen yang mungkin tidak bisa diterima sama pihak imigrasi, tapi pihak imigrasi tetap mengirim biaya pendaftaran. Jadi e-visa yang sekarang itu biaya pendaftaran dibayarkan lebih awal dan juga biaya visanya. Jadi untuk biaya pendaftarannya sendiri itu 200.000, sedangkan biaya visanya aja untuk mendapatkan visa itu sekitar 150 US dollar. Nah, waktu aku tahun lalu, aku itu biaya pendaftarannya dibayarkan, tapi untuk visanya aku tidak membayar. Jadi aku bayar visa itu di kedutaan saat aku mengambil visa. Nah, makanya waktu pengambilan visa itu tergantung dari negara dan mata uang negara tersebut. Misalnya kalau kamu ngambil visa di Singapura, berarti kamu datang ke kedutaan Indonesia yang ada di Singapura, lalu memakai mata uang dolar Singapura. Nah, jika kamu mengambil visa di kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, berarti kamu menggunakan ringgit, dolar ringgit, ya kan? Jika kamu mengambil visa di negara suami aku, misalnya di Mesir, kamu datang ke kedutaan Indonesia yang ada di Mesir menggunakan mata uang Mesir, pound gitu ya, lei ya, maksudnya kalau di Mesir gitu ya. Jadi sistemnya itu udah berubah sekarang. Jadi visa yang sekarang ini saat kalian daftar, kalian upload semua dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya, surat semua, lalu nanti pihak imigrasi ngirim kode untuk membayar. Nah, kodenya itu nanti dikirimkan sama imigrasi. Di situ kalian harus membayar 200.000, include 200.000 untuk biaya pendaftaran, include termasuk 150 US dollar untuk biaya visanya. Nah, setelah kalian bayar, terus bukti pembayarannya diupload, nah nanti kalian tinggal tunggu. Nah, itu berhasil atau tidaknya itu ya, kalau kalian berhasil alhamdulillah berarti kan. Kalau tidak berhasil berarti uangnya itu melayang, hilang gitu. Jadi kalian gagal dan kalian harus bikin ulang. Nah, di sini nih makanya kenapa aku infoin ke kalian harus ngikutin follow Instagramnya si imigrasi ya. Jadi peraturannya sih benar-benar sudah jelas banget nih. Di sini peraturannya bahwa yang membuat visa itu adalah visa keluarga, untuk bisnis atau pengusaha, untuk pelajar, dan untuk pekerja. Nah, banyak nih yang LDRan sama warga negara asing atau bule gitu ya, atau dari Saudi. Nah, mereka berpikir sama aja visanya. Jadi mereka ngeplay, jadi mereka daftar. Sedangkan jika tidak ada seperti buku nikah, sertifikat nikah gitu ya, atau untuk perusahaan misalnya dari company, dari perusahaannya, surat perusahaannya, nah itu susah banget gitu loh. Jadi uangnya hilang gitu. Jadi saat kalian daftar terus kalian gagal, ya udah uangnya hilang. Nah, aku akan tunjukin juga di sebelah sini nih. Nah, ini ada 200.000 itu untuk biaya pendaftarannya, dan biaya visanya sekitar 150
US dollar. Nah, itu dibayarkan di awal. Nah, bedanya waktu dulu tahun lalu ya, sebelum COVID, itu yang 150 US dollar itu tidak dibayarkan, hanya bayar pendaftarannya aja senilai 200 ribu rupiah. Nah, lalu aku bayar visanya di kedutaan saat aku ambil visa gitu teman-teman. Jadi please banget ya untuk teman-teman yang mau menikah dengan warga negara asing, terus bener-bener yang cowoknya nih pengen banget gitu pergi ke Indonesia gitu, kayaknya belum bisa. Kenapa aku bilang belum bisa? Karena visa on arrival belum dibuka ya, terus free visa juga belum ada. Jadi imigrasi itu hanya membuat visa untuk keluarga, pekerja, pengusaha, dan pelajar. Jadi please teman-teman, sabar dulu setelah COVID ini berlalu gitu ya. Ini benar-benar cobaan, mungkin nggak hanya teman-teman yang galau, baper, yang akhirnya diundur pernikahannya gitu ya, karena cowoknya nggak bisa datang ke Indonesia gitu. Mohon sabar dulu deh, sementara kalian belajar sabar dulu, karena memang efeknya seperti ini. Kalau kalian nggak sabar, kalian apply visa, tiba-tiba ada dokumen yang tidak sesuai atau kurang, terus kalian udah bayar, duitnya ya nggak bisa ditarik lagi gitu. Dan di Instagram si imigrasi juga udah jelas-jelas banget bahwa visa ini berlaku untuk siapa aja sih. Nah, itu bener-bener yang kalian harus sabar banget. Nah, ini juga ada yang komen di video aku sebelumnya dari Sundari ya, dari Sundari 45. Calon suaminya akan melangsungkan pernikahan ya bulan Mei di Indonesia. Sebaiknya menggunakan visa apa? Apa cukup dengan FOA? Iya, kalau waktu aku cukup dengan FOA. Jadi waktu suami aku menikahi aku di Indonesia, dia hanya menggunakan visa on arrival. Tidak ada visa lain-lain ya, hanya visa on arrival aja. Nah, tapi saat ini dengan kondisi corona seperti ini, dengan COVID seperti ini, aku juga nggak paham ya, kalian tuh masih belum bisa menggunakan visa on arrival, kecuali kalian menggunakan jasa pembuat visa agency ya, kayak jasa bantuan pembuat visa. Aku pernah kasih tahu kalian juga di video kemarin, itu biaya pembuatan visanya aja ya, belum termasuk visanya gitu. Kalian udah tahu kan itu biayanya, kalau menurut aku cukup mahal ya. Kenapa? Karena mereka mencarikan sponsor juga. Pasti mereka mencarikan sponsor untuk visanya ini sukses gitu. Kalau kalian melakukannya sendiri, kalian apply sendiri, daftar sendiri, itu kalian harus benar-benar punya dokumen-dokumen yang benar-benar valid lah pokoknya, yang benar-benar dokumen ini benar-benar gitu loh, supaya sukses dan berhasil gitu. Nah, ada juga yang gagal. Kenapa? Karena dia itu bukan di scan tapi di foto. Nah, balik lagi, jadi buat yang mau apply visa untuk keluarga, visa untuk kerja atau pelajar datang ke Indonesia, itu benar-benar harus di scan. Jadi dokumennya tuh benar-benar harus di scan, nggak boleh difoto. Karena kayak kita misalnya di foto gitu ya, terus ada sedikit ubin atau meja gitu, itu nggak akan berhasil, itu nggak akan sukses gitu. Jadi kalian benar-benar harus scan dokumennya, benar-benar di scan, terus dengan kapasitas megabyte-nya tuh jangan terlalu tinggi ya, karena kan dia diupload dengan kapasitas 400 atau 500 megabyte yang kecil lah, pokoknya dia ada ukurannya di situ. Pokoknya bener-bener deh teman-teman, aku bener-bener aku bener-bener yang berharap kalian harus sabar gitu. Jadi banyak yang komen juga di Instagram aku, di YouTube aku juga masalah visa ini. Jadi memang kalau untuk menikah, balik lagi ya, untuk menikah, berlibur gitu, belum bisa teman-teman. Please kalian harus sabar banget ya. Please kalian
jangan memaksakan diri gitu. Maksudnya kondisinya lagi nggak safety. Kayak misalnya temen aku yang kemarin aku upload videonya, namanya Anis, yang suaminya di Inggris dan mereka bertemu di Turki. Nah, itu aja teman-teman, itu aja Inggris aja tutup untuk melakukan visa gitu ya, calling visa. Jadi Anis masih menunggu Inggris buka untuk bisa masuk gitu loh. Jadi ini juga butuh kesabaran banget, jadi dilematik gitu ya. Jadi si Anis juga mau ke Inggris nggak bisa karena di Inggris masih tutup, belum bisa apply visa gitu katanya. Ya semuanya ya, maksudnya nggak cuman hanya di negara kita ya, mungkin di negara lain juga masih mawas diri, masih waspada karena COVID ini gitu. Terus ada teman aku juga yang bilang kalau mau ke Turki misalnya, ya mungkin sekarang hanya Turki yang buka ya, untuk dia udah mulai buka tourism ya, untuk pariwisata segala macam gitu kan. Tapi untuk menikah itu aku juga belum tahu ya mereka menggunakan visa apa gitu. Coba mungkin kalian bisa bantu komen di video ini, mungkin dari pengalaman kalian juga ada yang ternyata gagal bikin visa, atau ternyata aduh kak aku mau nikah atau mau gimana gitu ya, karena nggak bisa datang nih si cowoknya gitu. Jadi dilematik gitu kan. Jadi mungkin insyaallah semoga di 2021 akan berubah ya teman-teman, dan semoga warga negara asing bisa berlibur lagi ke Indonesia. Karena papaku sendiri yang di Bali saat ini juga kondisi hotel-hotel di Bali masih sangat sepi teman-teman. Jadi banyak wisatawan lokal dari Indonesia sendiri dan mereka stay-nya di villa-villa, bukan di hotel. Nah, masih banyak hotel yang sepi karena nggak ada tamunya gitu. Karena kan kalian tahu sendiri di Bali itu kan banyak turis gitu. Jadi ya kondisinya memang belum nyaman, belum bisa gitu. Jadi coba kalian coba lagi deh sabar gitu, menunggu kondisinya aman, dan selalu pantau di imigrasi. Maksudnya selalu pantau di IG imigrasi, karena itu sudah jelas banget visanya itu diberlakukan hanya untuk keluarga, pengusaha, pelajar, dan pekerja gitu. Nah, yaitu balik lagi, kalau kalian benar-benar nekat, si cowoknya bisa mengeluarkan uang, maksud aku ya, bisa mengeluarkan uang, banyak uang gitu, jadi bisa menggunakan agensi. Kayaknya lebih baik seperti itu, lebih aman. Lebih baik si cowoknya pakai agensi dengan biaya yang kemarin aku infoin ya. Kalau nggak salah dari range 3,5 sampai 6 juta mungkin. Ya itu. Jadi ini yang aku infoin di sini juga nih. Teman aku namanya Sri Utami, dia melakukan pembayaran dan gagal, uangnya hilang gitu. Jadi ya lumayan ya, 150 US dollar dikali dolar hari ini tuh sekitar 14.500 ya, sekitar 2.175.000 itu, ditambah sama pendaftaran 200.000 sekitar 2.375.000. Nah itu hilang duitnya, dan dia harus dia harus ulang lagi. Tapi jaga-jaga jika dia tidak bisa dapat visa lagi, ya baiknya sih seperti yang aku bilang tadi, harus pakai agensi. Mungkin agensi akan mencarikan sponsor gitu kan, mungkin dia masuk dengan menggunakan visa pekerja. Jadi ada sih beberapa yang teman aku juga ada sih yang beberapa yang bilang ke aku, Put kalau misalnya butuh banget gitu ya, teman aku bisa bantu, tapi aku juga jaga-jaga ya, karena beresiko, karena teman aku punya perusahaan juga. Aku nggak bisa main sembarangan ngerekomendasi misalnya siapa yang bisa direkomendasi dari perusahaan teman aku itu gitu. Jadi aku bilang ya oke, nantilah aku bilang. Jadi teman-teman please, cukup sekian. Mungkin aku terlalu banyak bicara ya, cuman aku benar-benar yang
kita berdoa ya semoga COVID ini segera berlalu dan aspek dari pariwisata, tourism yang mau umroh juga bisa dilaksanakan gitu. Jadi memang masih ada keterbatasan sebenarnya teman-teman. Jadi kalian berharap sabar, banyak-banyak sabar teman-teman, karena menyangkut visa ini ya. Ya itu aja. Jadi please jangan sampai uang kalian hilang, gagal karena menikah atau punya pacar warga negara asing itu ya makan biaya besar ya. Jadi jangan berpikir wah enak punya pacar bule, punya cowok Arab atau yang mereka berpikir dari negara lain gitu, dari Singapura, tapi kan kita nggak tahu ya dokumen-dokumen dan biaya-biayanya itu cukup lumayan mengocek kantong kita gitu. Jadi please kalian harus berpikir panjang, harus punya plan. Jadi next nih gimana planningnya ke depan seperti apa. Jika belum terjadi harap sabar gitu teman-teman. Oke? Terima kasih teman-teman udah menonton video aku kali ini. Terima kasih supportnya. Don't forget di like, subscribe, like, subscribe. Kok like, subscribe sih? A few moments later. Don't forget like, subscribe, and share. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.